sesuaikanlah gaya bicara kita, gaya penyampaian kita tuh sana dengan gitu. audiens. Karena tadi audiens itu membuat kita jadi nggak enjoy, akhirnya kita gugup, gemeter, akhirnya ya udah nggak pede aja untuk ngomong di depan orang yang ngomong di depan tuh kayak gugup banget, tremor banget ya karena itu, karena nggak paham audiens dan nggak ngerti apa yang mau mereka sampaikan gitu. Kayak misalkan nih, orang ngelihat kamu udah bisa berdiri di depan, kamu udah bisa duduk di sini, kamu udah bisa dipanggil di sini, cuman experience di belakangnya tuh kan kayak pahit banget, kayak asam garamnya tuh Untuk kerasa ngomong di banget. depan umum, akhirnya presentasi ya udah ala kadarnya, asal dapat poin gitu. Dan nanti kalau misalkan udah dapat di poin presentasi, wah kok nilai aku B, nilai aku C. Ya sebenarnya kita tahu faktornya ya sih, kita Tahu kan. apa penyebabnya? Halo Himavers, halo juga buat teman-teman semua pendengar setia Himavers Talk. Nah, kali ini kita akan mulai lagi podcast yang mana tema kita kali ini itu sangat relate gitu sama teman-teman mahasiswa. Kalau di segmen sebelumnya kita itu membahas keseimbangan akademik dan non-akademik, nah di segmen kali ini itu lebih relate sama teman-teman semuanya. Itu apa ya? Kalian pernah nggak ngerasain kalau di suatu perkuliahan ngerasain nggak percaya diri? Nah, topik kali ini itu dia sangat relate sama teman-teman mahasiswa, apalagi teman-teman maba nih yang masih awal-awal berkecimpung ke dunia perkuliahan. Kita seperti baru merasakan presentasi, pasti rasanya gugup atau takut salah penyampaian gitu. Nah, terus komunikasi yang kurang baik, yang tentunya itu sangat berpengaruh di perkuliahan kita. Bukan hanya di perkuliahan, tapi juga nantinya kalau misalkan teman-teman ikut bergabung di organisasi itu sangat berpengaruh gitu untuk skill komunikasi. Nah, untuk membahas hal tersebut, aku nggak sendiri nih, aku punya teman yang nantinya kita bakal sharing lebih banyak mengenai baik itu dunia perkuliahan maupun dunia organisasi yang teman aku ini juga ikut gitu. Mungkin langsung saja kita panggil narasumber kita hari ini yaitu Nada Tikia Ulima. Hai, halo Nada, selamat siang. Halo Kak Nura. Apa kabar Nada? Baik, Kak Nura aman? Aman, alhamdulillah. Sebelum ini datang ke sini lagi ada kesibukan apa Nad? Karena lagi weekend juga, jadi lagi free sih. Oh, jadi nggak ganggu ya? Iya. Untuk tanya-tanya, sharing-sharing gitu. Aman. Oh ya, sebagai informasi ya teman-teman, Nada ini salah satu teman aku, mungkin teman-teman Himavers juga lainnya di perkuliahan. Kita cukup dekat ya Nad, kalau di perkuliahan itu kadang kita dalam satu perkuliahan ada satu kelompok, kayak bertukar pendapat, bertukar pikiran mengenai suatu kasus istilahnya kalau misalkan gitu. Terus kita juga sempat satu kelompok kreativitas mahasiswa ya Nat, itu atau PKM, dan alhamdulillah kita lolos ke tingkat universitas. Alhamdulillah aja. Oke Nat, di sini kan aku udah nyinggung di awal kan. Permasalahan mahasiswa sekarang ini lebih banyak ke skill komunikasi mereka yang masih amat kurang ya bisa dilihat. Mungkin mereka punya banyak ide, punya banyak wawasan, tapi susah gitu untuk mengungkapkannya. Kayak ya dia bisa dibilang pintar mungkin ya di bidang akademik. Contoh misalnya ada dosen yang ngajuin pertanyaan atau apa, dia tahu sebenarnya pertanyaan jawabannya itu apa, tapi cara dia mengkomunikasikannya, cara dia mengekspresikan jawabannya itu dia takut, entah takut salah, entah takut minder sama teman-temannya yang lain. Nah itu yang akan kita bahas nanti ya Nat, gimana caranya kita membangun komunikasi yang baik dan gimana caranya menjadi sosok Nada yang sekarang ini dengan kepercayaan dirinya yang tinggi gitu. Oke. Mungkin, oh iya, Nada ini ya teman-teman, dia nggak hanya aktif di perkuliahan, tapi dia juga aktif di organisasi. Bukan hanya organisasi tingkat jurusan, fakultas maupun universitas, bahkan dia ini di luar kampus gitu, yang mana dia ketemu sama teman-teman yang jurusan yang berbeda-beda ya Nat, dari kampus yang berbeda-beda. Karena aku udah baca nih sedikit banyaknya CV background dari Nada ini, dia mengikuti salah satu organisasi namanya Teman Kita. Nah mungkin aku nanti bakal tanya banyak nih ya, apa pengalaman Nada selama di Teman Kita. Karena juga selama aku baca di CV-nya,
tahun ya Net untuk Iya, di teman kita. ya 3 Benar, tahun. benar, Jadi benar. udah banyak banget nih pengalaman suka dukanya di teman kita ini. Mungkin kita mulai aja deh ya. Kalau di teman kita tuh pengalaman awal pertama kali Nada masuk tuh gimana? Sebenarnya kalau ditanya titik awalnya Bang itu dari ajakan sih. Aku nggak pure kalau misalkan teman-teman zaman now tuh kan udah aktif ya nyari-nyari organisasi di medsos gitu. Justru kalau misalkan aku di teman kita itu mulai banget itu dari ajakan gitu. Dan jujur tuh aku pikir kan banyak ya kalau di medsos-medsos gitu ada organisasi yang kesannya tuh kayak scam gitu kan ya. Jadi for the first time justru aku mikirnya kayak organisasi apa nih gitu. Cuman karena yang ngajaknya lumayan teman dekat gitu, termasuk akrab juga. Jadi aku ngerasa kayak oke deh nggak apa-apa dicobain gitu. Justru sebenarnya perjalanannya tuh nggak segampang itu untuk dimasuki gitu. Karena di awalnya banget itu kan kita ada interview ya, ada interview, terus kita di screening lah CV kita. Di awal tuh siapa sih yang pandai bikin CV gitu kan, kayak noob lah gitu, kayak aku bikin CV-nya asal-asalan, terus wawancaranya ya asal yeping aja, nggak tahu 5W1H-nya segala macam. Terus justru aku di awalnya nggak lulus. Iya, Maaf aku potong. Teman kita di awal semester berapa ikut? Maba banget. Oh, maba banget. Maba banget. Lanjut. Ya, jadi aku ngerasa kayak aku nggak lulus lagi gitu, jadi udah ngerasa down banget kan, jadi kayak ternyata aku nggak lulus gitu. Tapi ternyata di pertengahan jalan, dan mungkin kayaknya Allah ngasih takdirnya gitu ya, jadi emang ada personil yang mundur dan akhirnya aku naik gitu. Sebenarnya kita cukup cukup kesal di awal karena ngerasa kayak kemarin aku nggak dilulusin nih, tapi ternyata dipanggil juga gitu di awal. Cuman setelah aku masuk, bergabung dan mencoba, ternyata ada value yang ternyata tuh aku cari di situ gitu. Kayak ada pertemanan yang kesannya tuh sehat banget di sana. Terus ada kayak perkumpulan yang rapatnya tuh nggak sekadar rapat, cuman kayak ngebonding satu sama lain, saling tanya kabar, dan akhirnya aku bisa ngeklaim teman kita tuh adalah rumah gitu. Itu pada awalnya gitu. Makanya kalau saking rasa kekeluargaannya itu sampai 3 tahun ya. Benar banget, iya 3 tahun. Mungkin lagi. ini bakal lanjut ke tahun enggak lagi, enggak lagi. Karena memang kalau di teman kita sendiri, jadi promosi nggak apa-apa. Kalau misalkan di teman kita itu sendiri, itu terakhir yang boleh masuk itu di semester 5. Jadi berarti finishnya di semester 6, anak semester 7 dan 8 itu berarti udah nggak ada kesempatan. Paling kalau misalkan sebelumnya udah di teman kita, mungkin akan dipanggil entah itu untuk menjadi pelatih, bukan pelatih ya bahasanya, kayak SC ya bahasanya. Cuman itu ya by seleksi lagi kayaknya gitu. Oke. Kayaknya kayak yang bilang Nada tadi, sebagai promosi mungkin kan teman-teman Himavers atau teman-teman formasi yang nonton, mana tahu yang semester berapa? Boleh? Aku dari maba banget ya. Semester 1 udah boleh. Oh, boleh dari semester 1 sampai semester 5 ya? Benar. Oke, berarti kalau dari teman kita nggak hanya sekedar ingin ikut organisasi aja ya, tapi kita butuh kayak ya relasi lah, pengalaman-pengalaman baru. Dari sana kita dapat lah apa yang mau kita aplikasikan di kehidupan kita juga gitu. Aku dengar, aku baca juga Nada baru-baru ini ada ini ya, event ya? Oh iya benar. Itu by teman kita lagi. Oh, by teman kita ya semuanya. Apa itu? Jadi barusan di 2 atau 1 minggu yang lalu itu teman kita tuh ada proker baru, teman-teman Himavers gitu. Jadi itu namanya Leadership Summit. Jadi itu mungkin kurang lebih mau menceritakan sedikit. Itu kalau di Leadsam, kita menyingkatnya dengan Leadsam. Itu di sana tuh kita mengumpulkan semua leader-leader organisasi, dan kemarin itu kurang lebih ada 27 organisasi yang bergabung, dan memang mostly itu dari Universitas Andalas. Dan mungkin insya Allah mana tahu soon Universitas Batu Rahmah bakal join ya, aku harapnya gitu. Nah dari organisasi itu teman kita itu lagi-lagi kali ini bukan mengundang aku sebagai member, tapi mengajak aku sebagai moderator dan juga juri. Begitu. Jadi di moderator itu ya selayaknya moderator kita memandu acara, bagaimana cara kita mengatur jalannya acara dengan si pembicara, dan juga di saat sesi juri itu aku menilai penampilan mereka, karena di sesi Leadership Summit itu kita ada yang namanya sesi FGD. Jadi nanti tuh mereka akan dikasih satu case, satu kasus, nanti mereka akan menyelesaikan dalam bentuk diagram fishbone namanya. Nah itu tuh nanti akan dipresentasikan dan akan diperlihatkan pada teman-temannya. Jadi itulah yang dijurikan gitu. Oh gitu. Jadi menarik ya teman-teman. Kayak
yang awalnya nada ditolak gitu di teman kita di tahun-tahun awal ditolak sampai sekarang jadi nada yang jadi juri gitu. Itu bukan hal yang mudah ya Nat, sampai ke tahap itu. Jujur, iya. Butuh mental yang kuat. Kita ditolak, aduh, kadang ada ya nih Nat, 1-2 orang nih kalau ditolak nggak mau coba lagi. Tapi kita yang punya jiwa kepemimpinan atau jiwa yang semangat untuk ya udah kalau gagal itu berhasil yang tertunda gitu ya bahasanya kayak gitu. Nah, menangkap dari pengalaman banyaknya Nada itu muncul banyak pertanyaan yang bakal aku tanya sama Nada. Salah satunya mungkin ini. Kan Nada maba itu kita pasti beradaptasinya banyak banget ya Nada, baik itu perkuliahan, apalagi Nada udah langsung coba berkecimpung ke dunia organisasi gitu, organisasi luar lah gitu. Bukan teman-teman sejurusan, sefakultas, bahkan sekampus, tapi teman-teman yang beda jurusan, beda kampus bahkan gitu kan. Nah, itu ganggu nggak Nat? Kalau misalkan kuliah iya, terus organisasi iya, maba lah gitu, belum tahu gimana adaptasinya di dunia yang seperti itu di awalnya. Gimana menurut Nada kalau untuk menjaga keseimbangan antar dua itu? Awalnya cukup struggle ya, karena aku tuh jujur di farmasi ini nggak yang bener pure mau di farmasi gitu kan. Kayak kalau misalkan kita dengar-dengar nih katanya anak farmasi itu anak buangan FK katanya gitu kan. Nah itu salah satu membernya aku nih, Nura gitu nggak? Sepertinya. Iya. Nah jadi nggak lama setelah masuk farmasi itu sebenarnya mau survive aja sih, mau kayak udahlah bertahan aja di farmasi itu sebenarnya aku nggak suka gitu. Nah sampai akhirnya aku ketemu nih salah satu mentor ya mungkin sekarang aku sebutnya, itu pernah bilang kayak gini, lu udahlah jatuh masih mau ketimpa tangga lagi gitu. Kayak udahlah di farmasi ini kita beneran nggak mau, tapi masa kita mau jadi orang yang B aja gitu. Kayak aku ngerasa iya lagi gitu kan, masa iya lagi, kayak maksudnya kalau FK nih kita ada label oke, dokter Nada gitu, tapi ini bakal dokternya bakal hilang kan. Jadi aku ngerasa kayak nih aku nggak mau keluar sebagai mahasiswa yang B aja. Nah akhirnya cobalah cari. Nah sebenarnya banget setelah nggak lulus di teman kita tuh sempat nggak mau kan join di sana lagi. Cuman aku tuh jadi mikir kayak nih orang kenapa nolak gue gitu, maksudnya kayak akan kubuktikan gitu. Rasanya aku punya value lah gitu ya. Kayaknya aku nggak sejelek itu deh sampai ditolak-tolak gitu. Jadi kayak ngerasa ya udah kita masuk aja, coba 1 tahun, nanti gimana kita taklukan dulu. Nanti kalau enjoy kita lanjut, kalau nggak enjoy udah kita tinggalin gitu. Ternyata enjoy sampai 3 tahun. Nah di awal tuh cukup struggle karena jurusan yang pada awalnya aku pilih berdasarkan ya asal-asal gitu, setelahnya membuat aku cukup kewalahan ya, karena farmasi ini ternyata membabi buta banget. Kayak jadwalnya tuh wow, kayak mulai dari praktikum, terus mulai dari pretest, post-test segala macam, itu nggak pernah aku expect sih sebelumnya. Jadi menurut aku sempat kewalahan, dan jujur sampai di menit ini mungkin sebelumnya atau malamnya itu aku selalu menjalani hari-hari farmasiku dengan menangis gitu. Jadi it's okay teman-teman untuk menangis, cuman ya dalam struggle itu ya balik lagi kita coba untuk membangun skala prioritas, kita coba kelompokkan yang mana akhirnya harus kita dahulukan. Jadi walaupun stres ya nggak apa-apa gitu. Toh pada akhirnya kayak misalkan nih orang ngelihatnya sekarang oh enaknya aja, oh kamu udah bisa berdiri di depan, kamu udah bisa duduk di sini, kamu udah bisa dipanggil di sini. Cuman experience di belakangnya itu kan kayak pahit banget, kayak asam garamnya itu kerasa banget. Jadi sebenarnya nggak gampang kan, cuman ya balik lagi kalau nggak dicoba ya kapan lagi gitu. Iya ya, soalnya orang-orang itu taunya hasilnya, mereka nggak tahu gimana susahnya kita untuk mencapai ke titik itu tuh pasti berat gitu. Betul. Orang taunya kita kapan lulusnya, Betul. apa hasilnya, Betul banget. nggak tahu gimana menangis darahnya kita untuk mencapai ke titik itu. I feel you. Iya lagi. Ini Nat, kan Nada tadi bilang kewalahan, pernah di titik kewalahan ya, baik itu dari segi perkuliahannya, apalagi farmasi yang kata Nada tadi bukan jurusan utama lah yang Nada pilih gitu ya kan. Terus ditambah lagi dengan organisasi yang notabene juga nggak sepele ya, teman kita itu kan pasti besar ya cakupannya. Kalau kewalahan gitu, Nada gimana nih cara mengatasinya biar tetap enjoy gitu di perkuliahan walaupun berat tapi enjoy, di organisasi juga gitu. Gimana cara Nada istilah itu kayak apa ya? Kalau kita lagi namanya juga cewek ya Nad. Cewek ini banyak banget fase-fase kehidupannya. Apalagi di fase misalnya mood kita
bisa berantakan, apalagi kita lagi PMS gitu. Nah, kalau bagi Nada untuk mengatasi rasa stressful kayak gitu gimana gitu? Sebenarnya cara setiap orang tuh beda-beda pasti ya. Cuman kalau misalkan di aku pribadi, aku tuh anaknya ekstrovert banget lagi. Jadi aku tuh obat aku tuh ya ketemu teman gitu. Kalau misalkan beberapa, mungkin Nura juga sedikit banyak yang melihat lah ya. Aku tuh anaknya yapping banget, talkative banget, dan aku tuh sadar akan hal itu. Dan kalau misalkan ditanya gimana cara aku untuk membuang emosi-emosi yang terasa itu tadi ya dengan bertemu teman, dan ketemu teman, cerita, main gitu. Ya aku mungkin terasa setelah main tuh kita masih ngerasa ih capek banget lagi ketemu dia, habis energi gitu. Cuman aku fun dengan itu, dan aku ngerasa itu membuang semua energi-energi buruk di yang selama ini aku rasakan gitu. Jadi menurut aku bertemu teman tuh nge-charge gitu, nge-charge diri dan akhirnya happy lagi gitu. Mungkin itu tergantung apa ya, Nat? Kalau bahasa orang sekarang tuh MBTI. Kalau MBTI kamu extrovert, gitulah cara ngatasinnya. Mungkin teman-teman Himavers atau teman-teman formasi lainnya yang punya MBTI yang sama seperti Nada nih, extrovert, ya cara ngatasin kalian stres atau apa, entah itu mengenai perkuliahan atau organisasi, temuilah teman-teman yang bisa memberi energi positif gitu. Tapi kalau misalkan ketemu teman-teman yang menjengkelkan, itu agak susah juga buang sih. aja. Nah, kalau aku tuh MBTI-nya ambivert, Nat. Ambivert tuh ya bisa extrovert, bisa introvert. Tergantung lingkungannya. Ya, kayak sekarang nih. Betul. Sekarang ini aku mencoba profesional mengeluarkan sisi ekstrovert aku untuk ya kita kan kalau misalkan tergabung ke dalam suatu acara atau apapun itu kan kita harus profesional ya. Kita nggak bisa mendahuluin mood kita, egois kita itu nggak bisa. Kalau kita misalkan lagi bad mood atau apa, ketemu orang itu nggak bakal tahu kalau kita tuh lagi bad mood. Orang taunya kita ya udah Nura ya Nura gitu. Nggak tahu mereka kalau Nura itu lagi sedih atau apa. Kecuali kita mengekspresikan itu. Kita bilang sama mereka, maaf ya kalau misalkan aku di lingkungan ini serasa kurang ekspresif, aku lagi ada masalah atau apa gitu kan, mereka pasti ngerti gitu. Jadi aku sih ambivert, jadi kalau untuk mengatasi stressful bisa kadang harus bertemu teman, bisa kadang aku harus sendiri dulu gitu. Sendiri ya, gitu. benar-benar. Gitu sih. Oke, kita lanjut mungkin ya. Kalau misalkan di teman kita dengan pengalaman Nada 3 tahun itu, ada nggak satu momen yang paling berkesan mungkin menurut Nada? Kan rasanya udah mau demisioner ya? Udah demisioner? Udah ya? Udah. Jadi tinggal jadi SC sekarang? Lebih ke kayak ya udah lah, maksudnya lebih ke kayak kalau misalkan teman-teman adik-adiknya tuh mau nanya ya udah kita tanggepin. Gitu. Nggak SC juga sih, cuman kayak ya udah jadi kakak-kakak mereka aja. Gitu. Jadi alumni lah istilahnya gitu ya? Benar. Jadi tempat bertanya. Kalau dari 3 tahun itu apa Nat yang paling berkesan lah gitu untuk Nada? Banyak sih sebenarnya. Satu aja. Jujur aku di teman kita tuh nyaman banget. Kayak maksudnya tuh aku bisa kayak kalau misalkan ada gitu ajakan setiap hari, aku adalah orang yang akan bilang gas di menit yang sama gitu. Karena aku ngerasa aku tuh memang butuh nge-charge diri kita gitu kan. Jadi ya karena ketemu di teman kita yang aku udah anggap rumah tadi tuh akhirnya aku fun banget di sana. Dan cuma kalau misalkan ditanya 1 atau 2 beberapa pengalaman yang menurut aku tuh memorable lah di aku. Yang pertama itu sebenarnya di momen tahun kedua itu sebenarnya aku ngerasa aku lagi dalam tahap progres seperti biasa ya. Misalnya kita menjadi mahasiswa yang berorganisasi, jadi kita melakukan semaksimal kita tanpa ekspektasi apapun. Tapi ternyata di ending itu biasa kan kalau misalkan di satu organisasi itu ada yang kayak staff of the month atau staff of the year, kayak apresiasi gitu. Segininya loh orang ini berkontribusi dalam organisasi gitu. Dan aku jujur nggak expect apapun, dan ternyata di akhir tahun, di tahun kedua itu aku di teman kita, aku berhasil terpilih menjadi staff of the year. Berarti itu menggambarkan bahwasanya di tahun itu kita cukup banyak berkontribusi dalam organisasi itu. Makanya kita tergolong dikategorikan sebagai orang staff yang disebut staff of the year gitu. Itu di tahun kedua ya. Dan di tahun terakhir aku mungkin ada temen aku juga yang tahu berapa kegiatan aku di 1 tahun ke belakang. Itu aku fokus untuk berada di project namanya University Expo. Nah, University Expo itu sebenarnya kita membedah kampus ya kalau misalkan bahasa kitanya. Cuman itu sebenarnya kalau misalkan boleh bercerita tentang bentuk prokernya, itu adalah
proker yang mendatangkan 16 universitas dalam waktu bersamaan. Oh itu maaf, nasional ya Nat? Nasional. Jadi memang FYI teman kita itu tuh bergerak di banyak titik. Ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Riau, dan memang setiap titik itu tuh beda-beda proker. Nah, jadi kalau untuk proker ini sendiri itu fokusnya di Sumatera Barat. Karena memang dari survei yang kami lakukan masih banyak nih anak-anak SMA tuh yang justru kayaknya nggak mau banget kuliah gitu dibanding anak-anak yang di Jawa ya. Jadi kalau misalkan dari segi persentase tuh kita Sumbar masih di bawah Jawa gitu. Akhirnya terinisiasikanlah proker yang namanya University Expo. Nah, University Expo itu kita mendatangkan kampus untuk bagaimana mereka tuh bisa nge-influence si adik-adik tadi tuh kayak yuk masuk ke kampus kami gitu. Karena rugi aja nggak sih kalau misalnya kita nggak nyobain dunia perkuliahan gitu. Dan gongnya adalah selama di teman kita, jadi teman kita ini udah berdiri di 6 tahun, dan di tahun aku tuh menjadi tahun proker dengan peserta terbanyak. Karena biasanya itu bisa mendatangkan 100 sampai 200 peserta, tapi kemarin itu di bawah tim aku itu kami berhasil mendatangkan kurang lebih ada 500 peserta gitu. Jadi kurang lebihnya itu sih dampak yang aku rasakan rumahnya teman kita, dan akhirnya itu yang membuat aku jadi stay lama di teman kita, dan value yang aku ambil tadi itu ya karena itu banyak hal-hal yang aku cari, dan itulah pengalaman yang Nura tanyakan tadi begitu. Oke, organisasi teman kita ini bukan hanya bermanfaat bagi ya teman-teman kita itu sendiri, tapi bermanfaat ke yang luar ya Nat? Benar. Aku dengar tadi sampai 500-an itu anak SMA ya Nat? Anak SMA dan yang mendatangkan masing-masing 16 kampus yang ada di Indonesia. Benar. Kalau boleh tahu, mungkin boleh sebutin 3 atau sampai 5 kampus yang ada sama teman-teman datang. Dia memang memfokuskan kepada top 10 university ya. Jadi kalau misalkan ditanya ada apa aja, itu pastinya ada UI, UGM, ITB, IPB. Terus kalau misalkan di Padang sendiri itu ada UNP. Unan masuk? Unan jangan ditanya lagi, itu apa lagi. Terus paling kalau nggak salah di tahun aku itu ada kedinasan juga. Ada pelayaran kalau nggak salah. Ini aku lupa ingat. Kalau nggak salah tuh ada pelayaran gitu. Terus teman kita juga pernah ngundang kayak stand ini kan kampus stand. Jadi kampus kedinasan tuh kalau nggak salah berarti ada 2 kampus yang kami undang, ada stand sama pelayaran gitu. Kalau nggak salah tuh itu sih. Cuma kalau misalkan ditanya detailnya lagi aku udah lupa lagi. Jadi bisa meningkatkan yang tadi katanya persentase SDM di Padang atau di Sumbar itu lebih bawah rata-rata dari Jawa gitu ya. Dan memang reviewnya yang aku dapatkan tuh cukup bagus ya, karena dari anak-anak SMA yang pada awalnya tuh antara ragu mau masuk kuliah di mana, atau misalkan ragu mau masuk jurusan apa, atau bingung gitu mau nanya ke siapa, karena mungkin ya sebenarnya kita udah ada Google, udah ada AI, cuman ya bingung aja mau ngetik apa gitu, mau nyari apa gitu, karena kita sebingung itu kan kalau mau milih jurusan atau milih kampus. Dan akhirnya dengan adanya proker itu tuh, dari review yang aku dengar, yang aku baca juga, jujur mereka bilang kalau proker University Expo ini tuh sangat membantu mereka dalam hal menentukan kampus, menentukan jurusan, sampai sedetail mereka tahu gitu ke depannya kalau misalkan mereka ragu akan bertanya ke siapa tuh mereka jadinya tahu gitu loh. Jadi yang awalnya mereka nggak mau deh kuliah, aku kerja aja, jadi ada minatnya karena ada expo tadi ya, expo. Dan itu cukup miris loh sebenarnya, karena pada awalnya ketika kami survei langsung ke lapangan itu kan kita ada nanya ya, nanti kamu bakal masuk kampus mana, bakal kuliah jurusan apa. Terus ada nih salah satu temennya yang jawab kayak, kak aku mau ngambil jurusan ini gitu. Bukannya disupport sama temennya, justru malah diketawain, kayak mereka bilangnya dia nggak kuliah kak, dia jadi supir angkot aja gitu. Jadi miris kan, kayak misalkan dari SMA aja gitu mereka jadi enggak disupport untuk bermimpi gitu, gimana ke depannya gitu. Jadi menurut aku acara-acara kayak gini tuh jadinya sangat berimpact sih ke mereka gitu. Oke, mungkin kayaknya kita udah lumayan lama ya Nat ngomong-ngomong. Mungkin boleh minum dulu atau mau makan dulu, boleh? Iya, minum juga. Thank you Kak Nura, capek banget ya. Lumayan. Nah, mungkin kita bakal balik ke topik lagi ya Nat. Sesuai tema kita hari ini tuh kan berani berbicara, terus membangun komunikasi yang baik gitu. Gimana nantinya akan
berefek lah, seperti yang kita tahu Nada sekarang ini, seperti Nada yang sekarang ini yang Gimana tuh? punya pengalaman yang banyak sampai dikenal banyak orang juga. Kan itu efek juga ya, efek juga kalau kita punya kepercayaan diri yang tinggi, punya komunikasi yang baik, yang bagus, itu kita bisa berani tampil di depan umum dan efeknya orang lain tahu dengan kita gitu ya kan. Nah mungkin ini juga kita butuh nih teman-teman dari Himavers atau teman-teman yang lainnya butuh tips and trick gitu, gimana caranya punya skill yang seperti itu, kepercayaan diri yang tinggi, terus komunikasi yang baik. Karena apa ya Nat? Banyak permasalahan yang ada itu nggak terselesaikan ya, baik itu di apapun, di kehidupan apapun, masalah yang ada itu nggak terselesaikan karena kurangnya komunikasi yang baik itu. Pun kalau misalkan komunikasinya yang baik, bagus, itu semua masalah pasti selesai. Semuanya akan baik-baik saja, seperti itu. Nah, sebelum ini kami udah buka Q&A, Nat. Buka Q&A, makanya pertanyaan-pertanyaan seputar topik itu tadi akan aku ajukan ke Nada. Dan pertanyaan ini berasal dari teman-teman Himavers. Oke. Terima kasih pada teman-teman Himavers yang udah mengajukan pertanyaan. Ini kita buka di IG-nya, Nat. Mungkin nanti boleh ya? Boleh buka IG Hima kita ya, Nat? Di follow back gak kalau aku follow? Nanti kita bicarakan sama tim. Oke, pertanyaan pertama. Kak, sebagai mahasiswa, kadang kami merasa takut atau gugup banget kalau harus presentasi atau ngomong di depan banyak orang. Nah, menurut kakak, apa sih penyebab seseorang itu takut berbicara di depan umum? Oh, yang kayak aku bilang tadi, Nat. Oke. Sebenarnya pastinya ada beberapa faktor ya. Cuman kita belajar dari pengalaman lah. Kalau misalkan kita nggak pede itu, kayaknya tuh cuma ada dua faktor. Yang pertama, kita nggak terlalu menguasai materinya, atau kita nggak memahami audiensnya. Yang pertama nih, nggak paham materi. Sebenarnya ada tipe orang yang textbook gitu, jadi dia literally membaca atau menghafal, itu jadinya mereka nggak enjoy di panggung, nggak enjoy di depan. Akhirnya kalau presentasi itu ya literally kayak yaudah baca aja, atau kayak ngebaca laptop aja, atau lihat HP aja. Dan kita tuh sangat paham ya akan situasi yang seperti itu, karena kita merasakan kan sebelumnya. Iya, itu kita sering terjadi di perkuliahan. Kita baca HP banget lagi, kita nengok laptop aja. Apa yang ada di teks itu yang kita baca. Kayak sebenarnya kan titik-titik PPT itu tuh bukan baca ya, tapi kita cuma menjabarkan apa yang sebenarnya jadi poin-poin yang ada di sana gitu. Nah, karena tadi itu membuat kita jadi nggak enjoy, akhirnya kita gugup, gemeter, akhirnya ya udah nggak pede aja untuk ngomong di depan umum. Akhirnya presentasi ya udah ala kadarnya, asal dapat poin gitu. Dan nanti kalau misalkan udah dapat di poin presentasi, wah kok nilai aku B, nilai aku C, ya sebenarnya kita tahu faktornya ya sih, gitu kan. Tahu apa penyebabnya gitu ya. Karena kita nggak paham apa yang mau kita sampaikan. Toh jadinya setelah itu kalau misalkan ada sesi Q&A, pasti tanya balik nih, Kak aku mau nanya dong, kita juga nggak tahu cara menjawabnya gimana, karena nggak paham kan. Apa dari awal kita nggak tahu ini apa yang mau kita sampaikan gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua itu nggak paham audiens. Nah itu sebenarnya sering banget lagi aku alamin gitu. Nah mungkin kalau misalnya kita mau ngomong di depan tuh kita pengen banget terlihat keren gitu, jadi kita lupa, kita nggak lihat siapa audiens kita. Contoh, kalau misalkan kita bakal ngadain acara di SD, tapi kita mau jadi yang kakak yang keren gitu, jadi kita membawakannya ala kadar, seperti kayak kita ngomongnya sama gubernur, kayak seakan-akan kita lagi moderator, lagi MC yang di tempat-tempat ini. Jadinya anak SD tuh bosen, jadi kayak kakak ini ngomong apa lagi, karena ada gap gitu, ada gap umur, ada gap bahasa yang mereka tuh justru nggak paham apa itu jadinya. Jadi sesuaikanlah gaya bicara kita, gaya penyampaian kita tuh dengan audiens gitu. Kalau misalkan audiens kita seumuran kita, ya mungkin boleh agak dibawa gitu gaya-gaya Gen Z-nya. Kayak kalau misalkan ada hal-hal yang lagi viral di TikTok kayak Mas Rido enggak, atau misalkan kayak jujur janggal, itu nggak apa-apa banget diselip-selipin. Tapi kalau misalkan kita lagi ada di depan petinggi terus kita bawakan seperti itu, janggal juga kan. Jujur janggal. Akhirnya itu lagi balik lagi, kita harus paham audiensnya siapa. Itu akhirnya kenapa orang yang ngomong di depan tuh kayak gugup banget, tremor banget ya, karena itu, karena nggak paham audiens dan nggak ngerti apa yang mau mereka sampaikan gitu. Aku relate banget sama yang Nada bilang mengenai harus paham audiens. Karena aku pernah dengar salah satu ceramah, Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Nah, jadi Ustadz tuh bilang gini, Nat, kan
pembawaan Ustadz itu gimana ya? Ceramah itu suara yang menggelegar segala macam. Semua orang takut, semua orang bakal paham apa yang disampaikan sama Ustadz itu. Dan Ustadz itu pun merasa semua audiens itu bakal paham apa yang beliau sampaikan. Tapi itu nggak relate sama beliau ketika kalau misalkan tampil di depan anak-anak TK katanya. Benar. Makanya kita nggak bisa menjudge profesi apapun gitu ya. Contoh misalnya Ustadz Abdul Somad itu dia nggak bisa menghandle audiens dia yang notabene anak-anak TK itu, ya mereka nggak peduli, nggak peduli. Bener. Kamu harus ikutin aku, itu nggak kamu kan? Iya, benar-benar. Ini mau mana gitu, nggak Iya. paham anak TK gitu, mereka nggak paham. Ya udah, mereka kocar-kacir, tapi balik lagi. Beliau panggil gurunya. Nah, panggil gurunya untuk guru-guru TK itu. Jadi kita yang paham, tergantung apa yang mau kita sampaikan dan apa audiens siapa yang kita hadapin. Benar, seperti itu. benar. Jadi kita nggak bisa walaupun kita ngerasa, oh aku punya value nih, aku punya value dan teman-teman audiens aku pasti paham apa yang aku sampaikan. Toh tidak, Iya, tidak benar. tentunya tergantung audiens dan Benar. tentu siapa yang menerima apa yang kita sampaikan. Itu dia. Contoh, misalnya pun kita bahas-bahas terkait farmasi, misalnya audiens kita anak manajemen misalnya, itu nggak bakal nyambung Nggak relate. gitu. Jadinya kayak apa sih, Kak? Gitu. Jadi gitu ya teman-teman untuk mengatasi apa tadi ya pertanyaan aku ya? penyebab seseorang itu takut berbicara di depan Iya, umum. benar. Oke, mungkin kita next ya, Net. Pertanyaan kedua dari Siapa Kak tuh? Sipi. Oke, apa tuh? Dari Kak Sipi pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Oke. Kak, kalau boleh kasih pesan nih untuk mahasiswa farmasi yang masih takut berbicara di depan umum, apa yang paling ingin kakak sampaikan? Waduh. Berdasarkan pengalaman-pengalaman aja lah, Net, gitu. Mungkin aku mulai dari dasarnya banget nih. Sebenarnya ada hal yang luput nih. Kalau misalkan kita nggak pede, itu biasanya identik dengan takut salah, takut dijudge gitu. Karena memang mungkin ya budayanya, walaupun ini nggak boleh dinormalisasikan ya. Kayak mungkin sekitar kita tuh sering kena judging gitu. Kita diejek, kok kamu ngomongnya gitu. Jadi ada perasaan-perasaan, ada feel yang ngerasa nih kalau aku ngomong di depan takut diejek, takut diapain gitu kan. Nah itu akhirnya orang nggak mau untuk mencoba. Jadi kalau misalkan bertanya apa pesannya, yang pertama itu pede dulu. Even kalau kamu mau diejek, mau dibully, ya udah, toh aku berkembang. Toh nanti kalau misalnya kita udah di atas banget, orang tuh bakal nengok, ih aku iri lagi jadi dia. Oh dia gampang ya ternyata, dia ini gitu. Mereka nggak tahu aja histori kita belakangnya gimana. Jadi pertama tuh pede aja dulu. Terus yang kedua, ya udah, kalau misalkan memang ada opportunity-nya ya diambil gitu. Kadang nih kita ada opportunity untuk ngomong di depan, entah itu jadi MC atau sesepele jadi moderator presentasi, tapi kita nggak mau gitu. Alasannya ya karena takut salah, takut diejek, takut keliru, takut apalah gitu. Sebenarnya nggak boleh gitu, karena sebenarnya mulai dari hal kecil itu bisa menjadi hal yang besar gitu. Terus menurut aku tips and trick gimana akhirnya kita bisa pede banget gitu. Selanjutnya itu menurut aku jam terbang sih. Latihan dan jam terbang. Kalau misalkan Kelihatan sih teman kita 3 tahun. Lanjut. Kalau misalnya kita latihan, kalau misalnya kita merasa kita kurang banget nih, ya udah jangan stuck di situ aja. Berani mencoba lagi, latihan lagi. Toh contohnya nih, Nura mau jadi moderator hari ini atau misalkan jadi MC non formal di suatu acara, pasti kita by latihan kan, latihan sampai nanti orang bisa muji, ih keren banget lagi penampilan Kak Nura gitu. Berarti itu sebelumnya kita udah melakukan banyak latihan gitu, dan semakin banyak latihan, semakin banyak jam terbang, itulah akhirnya kita beneran bisa untuk ngomong public speaking atau beneran nge-influence orang, beneran bisa pede, beneran bisa nggak tremor, nggak gemeter lagi di depan orang gitu. Mungkin tips and triknya gitu sih. Dan itu pun efek ke diri kita juga besar Kerasa, ya, Net. benar. Kerasa, soalnya walaupun misalnya nih aku kan baru juga mencoba gitu kan, aku juga nggak sehebat Nada sebenarnya untuk public speaking di depan umum gitu. Aku juga masih belajar, masih mengasah lah istilah itu. Makanya kita butuh diasah, Nat. Benar. Kalau pisau tumpul, kalau nggak diasah itu nggak bakal berguna gitu. Setuju. Ya kan? Kalau misalkan diasah setidaknya sehari sekali, walaupun dalam 1 tahun dia bakal tajam, Setuju. bakal bisa menyayat
daging kah? Coba deh kalau dia nggak diasah, bakal butuh berapa lama itu Setuju. untuk bisa memotong daging gitu ya. Aku pun ngerasa ya benar yang dibilang sama Nada tadi. Kalau misalkan mau mendapat sisi yang kepercayaan diri yang tinggi itu butuh pengalaman jam terbang yang Betul, tinggi seperti betul, itu ya. iya. Karena nggak semua orang instan. Mie instan aja nggak instan ya Nat. Butuh proses, buka dulu bumbunya, masak airnya, baru bisa dinamakan mie instan. Benar, nggak instan kan? Apalagi untuk jadi orang yang hebat gitu. Iya, benar. Butuh itu Jam tadi terbang pengalaman. ya. Iya. Betul. Oke, kita lanjut ya Nat. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Karena tadi kita juga udah lumayan lama ya segmen ini. Dan 2 pertanyaan udah kita jawab. Semoga nanti bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Pertanyaan terakhir dari Tipan. Kak, menurut pengalaman kakak, apakah ikut organisasi itu atau kepanitiaan apapun itu dapat membantu meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan baik gitu? Kenapa itu Kak? Jawabannya tuh ngefek banget dan ngaruh banget. Karena kalau semisal kita di kampus aja nih, di fase pembelajaran, itu kan kita cuma mendapatkan materi, dan kalau misalkan beberapa kali butuh presentasi, ya udah presentasi. Dan seringkali itu ya ala kadarnya kan. Ya, dan tergantung Matkulnya. mata kuliah yang memberikan tugas presentasi gitu betul. ya. Nah, jadi pengalaman berkomunikasi dengan baik itu tuh ya didapatkan memang di luar jam perkuliahan. Entah itu organisasi di dalam kampus boleh, di luar kampus juga boleh juga. Nah, karena sebenarnya banyak sesi-sesi di mana kita tuh harus berkomunikasi dengan maksimal antara kita. Karena di dalamnya itu kan kita dirangkul dan merangkul, mengayomi dan diayomi, mengajar dan diajar. Jadi itu semuanya menggunakan komunikasi. Nah, kalau semisal komunikasinya aja tuh jelek di antara kita, itu bikin jadinya ada misunderstanding. Kalau udah misunderstanding ya kedepannya makin jelek. Iya. Nah, kalau misalkan kita udah aman, tim kita aman, kitanya juga aman. Kalau misalkan dirasa udah berprogres dengan baik gitu cara berkomunikasi kita, mungkin kedepannya kayak yang sekarang kita bisa dipanggil jadi MC non formal, MC formal, moderator, atau LO narasumber, LO moderator segala macam. Sebenarnya banyak banget lah sesi-sesi di mana kita bisa berprogres baik di organisasi gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaan Kak Nura, apakah komunikasi itu Bisa dibangun melalui itu organisasi. jawabannya iya banget. Bisa banget. benar. Dan aku sedikit menambahkan ya Nat, karena kalau di organisasi itu kan aku juga Organisasi. bergabung ke organisasi ya, salah satunya Hima ini. Yang kita temuin itu bukan hanya teman-teman. Kalau di perkuliahan kayak presentasi itu yang kita hadapin ya paling yang Dosen. membedakan itu hanya satu dosen. Selain itu ya teman sebaya gitu, teman kelas. Tapi kalau di organisasi itu kita banyak gitu teman-teman, baik itu kakak tingkat, adik tingkat, bahkan kalau Nada di organisasi luar itu ya teman-teman perkuliahan yang berbeda gitu ya Nat. Dan di organisasi itu tidak memandang yang namanya senioritas ya Nat. Kadang ya kayak mana ya, kalau kita di perkuliahan taulah sangat menjunjung tinggi yang namanya cutting, Jadi dating, banyak kayak gitu-gitu, takutnya ya. banyak takutnya untuk berkomunikasi gitu. Betul. Padahal kalau di organisasi lah kita untuk mengasah skill komunikasi kita. Entah itu nantinya kita, apalagi kalau di bidang humas kan Nat. Kalau di bidang humas nantinya kalau cakupannya lebih besar, kita bisa bertemu orang-orang yang lebih hebat, lebih besar gitu. Contohnya kayak di teman kita tadi, singgung lagi teman kita. Kayak Expo tadi kalian ketemu orang-orang hebat dari masing-masing univ ternama di Indonesia. Kalian ketemu sama anak UGM, anak UI. Itu bukan hal yang mudah untuk dapat ketemu sama orang itu gitu. Kalau kita hanya mengandalkan skill komunikasi yang ada di presentasi perkuliahan aja, kita nggak bakal dapat experience seperti itu. Betul. Karena juga kalau misalkan kita di organisasi, kita kan belajar untuk memahami sesama juga ya. Jadi kalau misalnya kita nggak pinter berkomunikasi, jadinya sering cekcok, komunikasi internalnya jadi jelek banget, dan akhirnya proker-proker yang harusnya bagus jadi nggak bagus karena sih komunikasinya tuh nggak banget gitu. Jadi itu sih pentingnya berorganisasi biar mengasah skill berkomunikasi begitu. Tapi balik lagi ya Nat, yang namanya kita anak perkuliahan, skala prioritas diutamakan. Walaupun kita kuliah, organisasi juga, utamakan apa yang mau kita utamakan. Kalau disuruh milih
akademik dan non akademik Tetap akademik. Yang non akademik itu boleh dipilih tapi sebagai penunjang nih, Nat. Benar. Penunjang untuk ya kemampuan kita lah gitu di luar perkuliahan. Oke. Mungkin udah Udah capek, ya. Nat. Pertanyaan juga udah habis, segmen juga kita kayaknya udah mau hampir selesai. Mungkin terakhir deh, Nat. Aku minta saran sama Nada. Apa yang dapat kita petik dari podcast ini sehingga teman-teman Himavers atau teman-teman yang lainnya yang nonton ini bisa bermanfaat deh untuk diri sendiri lah dulu kan sebelum untuk diri yang teman-teman yang lain gitu. Apa pesan dan pesannya, Nat? Pesannya adalah beranilah mencoba dan ambil semua opportunity yang ada. Sebenarnya aku berbicara di sini tuh bukan sebagai orang yang benar-benar expert di bidangnya ya. Kita kan sama-sama belajar gitu. Tapi ini by experience aku sebelumnya, kalau kita takut mencoba, kita akan banyak kehilangan kesempatan gitu. Kalau misalnya kita berani ngomong, berani memulai, disitulah titik balik sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman lihat orang-orang di luar keren banget, cara ngomongnya udah lancar banget, cara ngomongnya udah pede banget, nggak tremor, nggak gemeter, percayalah itu enggak sekali dua kali mereka mencoba untuk menjadi orang sekeren itu. Jadi cobalah, pedelah, lalu terbanglah, begitu. Oh gitu. Jadi nggak butuh ya kayak yang kita omongin tadi, nggak instan ya, Nat. Kayak instan untuk dapat berada di posisi itu gitu. Jadi sekali coba, kayak pengalaman Nada juga, gagal sekali nggak bikin Nada sempat down, tapi nggak buat dia berkepanjangan downnya ya, Nat. Benar. Dari down itu juga lah Nada bisa, oh kayaknya aku harus coba lagi nih, harus coba lagi sampai aku bisa gitu. Buktiin ke orang-orang kalau sebenarnya argumen mereka atau pemikiran mereka tentang kita tuh salah gitu. Ya udah, terabas saja gitu. Terima kasih ya Nada. Selama beberapa menit ini kita udah ngomong banyak hal ya, baik itu perkuliahan ataupun organisasi. Dan intinya pada segmen ini kita gimana caranya ngasih tips and trick kepada teman-teman untuk membangun komunikasi yang baik itu dalam komunikasi antar sesama ataupun ya apapun itu yang membutuhkan komunikasi gitu, dan kepercayaan diri yang tinggi agar nantinya dapat apa ya, efeknya juga tinggi untuk dirinya sendiri. Dia bisa tampil di depan umum dan orang juga kenal sama dia. Berguna juga kan. Seperti Nada sekarang ini. Nada nggak mungkin diundang loh di sini kalau nggak dikenal sama banyak orang gitu. Nggak ada lagi. Wah, seru banget ya untuk podcast kita kali ini, dan topiknya itu relate banget nih sama perkuliahan kita, yaitu gimana caranya kita untuk membangun atau mengasah komunikasi yang baik dan meningkatkan percaya diri kita untuk tampil di depan umum. Dan semoga podcast ini juga bermanfaat kepada teman-teman. Oke, sekian dulu untuk podcast kita hari ini. Semangat untuk menjalani aktivitasnya, terus berkembang dan asah skillnya untuk berani berbicara. Sampai jumpa ke episode selanjutnya. Dah.